Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Marcelino Ferdinand kembali menunjukkan aksi gemilang bersama Oxford United U21. Dalam laga tandang menghadapi Luton Town U21 di Kenilworth Road, ia tampil sebagai starter dan mengenakan nomor punggung 10. Aksi cepat Oxford United U21 terlihat saat laga baru berjalan 3 menit. Pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand tak butuh waktu lama untuk mencuri perhatian. Pada menit ke-20, ia sukses menggandakan keunggulan Oxford United U21 lewat finishing jarak dekat yang tenang setelah menerima assist dari Kaswai. Momen gol Marcelino Ferdinand ini diabadikan oleh akun resmi Oxford United Academy, dan mendapatkan banyak respons positif dari penggemar di media sosial. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengabarkan ada kemungkinan pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Berg, memanggil pemain-pemain abroad untuk Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-31 Juli tahun 2025. Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan menilai, Marcelino Ferdinand berpeluang membela skuad Garuda Muda di ajang 2 tahunan tersebut. Lantas, apakah Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain diaspora yang membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025? Jawabannya tidak. Penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven, menjadi pemain yang paling berpeluang membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Berg, sudah bertemu langsung dengan Jens Raven di Belanda. Satu lagi, jadwal Jens Raven bersama sang klub juga masuk kategori fleksibel. Medio Juli tahun 2024, Jens Raven juga bermain di Piala AFF U19 2024 dan membantu timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara. Sudah dipastikan, kabar terakhir Gerald van den Berg akan memanggil Jens Raven untuk mengisi lini depan. Nanti dia putuskan 23 pemain teman-teman, kata Bung Ropan, mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Selasa, tanggal 29 April tahun 2025. Selain Jens Raven, ia mencoba menampilkan Marcelino Ferdinand karena turnamen digelar saat kompetisi di Eropa dalam masa libur, kecuali laga-laga uji coba. Kemungkinan ada juga Rafael Struijk di depan. Kalau pemain abroad lainnya ada Tim Geipens dan Dion Marks, lanjut Bung Ropan. Namun, potensi Marcelino Ferdinand dan nama-nama lain absen juga cukup besar. Sebab, klub-klub Eropa biasanya tengah menggelar laga pramusim pada Juli tahun 2025. Setelah menjadi juara Piala AFF U22 2019, ini merupakan kesempatan timnas Indonesia U23 kembali finish sebagai kampiun. Mumpung bermain di kandang sendiri, pantang bagi pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg membuang-buang peluang. Selain bermain di kandang sendiri, potensi diperkuat Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk juga berpeluang mengantarkan skuad Garuda Muda menjadi juara. Patrick Kluivert belum menentukan pemain-pemain mana saja yang akan bergabung membela timnas Indonesia pada Juni mendatang. Seperti diketahui,
timnas Indonesia akan menghadapi ujian penentu nasib. Mereka akan melakoni laga ke-9 dan ke-10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua tim yang akan dihadapi oleh anak asuh Patrick Kluivert adalah timnas China dan timnas Jepang. Indonesia akan menjamu tim Dragon di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Setelah itu, mereka akan berangkat menuju Osaka untuk berhadapan dengan Samurai Biru di Suita Stadium pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Kini, Patrick yang merupakan pelatih kepala memiliki waktu kurang lebih 1 bulan lagi untuk mempersiapkan tim. Namun, pelatih berusia 48 tahun itu hingga kini belum hadir di Indonesia. Alhasil, PSSI langsung memberikan pesan penting kepada legenda Ajax Amsterdam dan FC Barcelona tersebut. PSSI meminta sang pelatih asal Belanda untuk lebih cepat hadir di tanah air agar bisa mempersiapkan tim. Permohonan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal, Yunus Nusi. Di lain sisi, Yunus juga mengatakan bahwa sang pelatih juga belum memberikan daftar pilihan pemainnya. Hingga kini, belum diketahui siapa saja pemain yang akan membela skuad Garuda pada periode Juni nanti. Sebelumnya, Patrick dan jajaran kepelatihan membuat gebrakan baru pada periode Maret lalu. Mereka memanggil pemain milik Dewa United, yakni Septian Bagaskara. Akan tetapi, Septian masih belum mendapat kesempatan melakoni debut bersama tim Merah Putih. Sebab, Patrick sama sekali tidak memberikannya menit bermain. Tak hanya itu, ada juga kejutan lain yang dilakukan oleh pria kelahiran Amsterdam itu. Ia mencoret 2 nama pemain langganan sejak era Sintayong. Kedua pemain itu adalah Yakob Sayuri dan Asnawi Mangkualam Bahar. Baik Yakob dan Asnawi kini memiliki kesempatan untuk kembali masuk ke dalam skuad Garuda. Mengingat, performa mereka tengah bagus bersama tim masing-masing. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by.